Shalom, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Sitohang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala sebentar. Kami berdoa, turunlah kiranya kuasa Tuhan memberkati kami, demikian juga pemirsa dimanapun mereka berada, berkat Tuhan turun sehingga isi hati Tuhan kami mengerti. Kami sambut firman Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, apa kabar? Senang berjumpa dengan saudara-saudara sekalian dalam siaran ini. Doa kita kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun Anda berada. Nats firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari kitab Efesus di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amin. Saya masih teringat waktu masih tinggal bersama dengan keluarga di kampung halaman, kala itu masih sekolah di tingkat sekolah dasar. Waktu itu sepulang sekolah, biasanya sama seperti anak-anak yang lain, sepulang sekolah pergi ke ladang untuk membantu orang tua bekerja, apakah itu di sawah, di ladang, atau di tempat-tempat lain. Saya ingat waktu itu ketika kami dengan abang saya, kakak saya, pergi ke ladang, maka kami melewati sebuah sungai kecil yang mengalir dari pebukitan. Secara tidak sengaja, kami melihat seekor kepiting melintas di sungai yang berbatu-batu itu. Maka dengan singkat, kami bersama-sama mengambil ranting-ranting kayu kecil untuk mencoba mengganggu itu kepiting. Tetapi ketika kami ganggu dia dengan kayu kecil itu, betapa kepiting itu marah dan menggigit ranting kayu yang kami buat untuk mengusiknya. Dia gigit sekuat-kuatnya dan tak mau melepaskannya. Dan ketika kami mengangkat kayu kecil itu, justru dia ikut terangkat. Maka kemarahannya itu justru menjerumuskan dirinya. Kami begitu mudah menangkapnya, menjadi santapan kami. Setiba di ladang, kami masak dia menjadi makanan yang empuk. Itulah kepiting yang tak mampu mengendalikan dirinya, membuatnya justru bukan selamat, tetapi justru membuat nyawanya memang benar-benar hilang. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Tuhan, firman Tuhan pun berkata kepada kita di dalam nats ini, bila mana kita menjadi marah, jangan sampai berbuat dosa. Memang bila kita marah, memang perlu dikelola sikap kita supaya amarah kita itu tidak menimbulkan dosa. Amarah memang bisa diterima sejauh tujuannya untuk menegur di dalam kasih, seperti yang dilakukan oleh Paulus yang menegur Petrus ketika dia membuat teladan yang tidak baik, sebagaimana diungkapkan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-11 sampai 14. Bahkan Yesus sendiri pun pernah marah ketika bait Allah di Yerusalem dicemari, dibuat menjadi tempat jualan di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-13 sampai 18. Amarah menyebabkan jantung kita berdetak lebih cepat dan tekanan darah naik. Di samping itu, amarah juga melemahkan sistem kekebalan tubuh kita, membuat kita cemas,
menyebabkan depresi. Itu terjadi dikala amarah kita tidak bisa kita kendalikan. Jika memang terjadi seperti itu, solusi terbaik, solusi sederhana adalah cobalah menarik nafas dengan pelan-pelan dan dalam. Lalu langkah kedua, bangun komunikasi dua arah dengan baik. Dan yang ketiga, munculkan yaitu sikap humor sehingga saraf-saraf kita menjadi lentur, suasana bisa terkendali. Kemarahan dapat berubah menjadi dosa bila ketika ada motivasi atau kepentingan pribadi di dalam kita marah itu. Yakobus 1 ayat yang ke-20. Dan yang kedua, ketika tujuan Allah diselewengkan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Dan ketika amarah itu dibiarkan berlarut-larut. Efesus 2 16 sampai 17. Dikala itu terjadi sudah membuat dosa, maka kiat mengatasi kemarahan supaya kita tidak hanyut dan tenggelam dalam dosa. Yang pertama adalah bicaralah dengan jujur. Sampaikanlah kebenaran-kebenaran kepada orang-orang lain di sekitar kita agar mereka boleh mengerti apa yang sebenarnya di dalam pikiran kita. Karena ketika kita tidak menjelaskan niat baik atau apapun di dalam pikiran kita, orang lain tak mengerti. Maka bangun komunikasi dua arah. Efesus 4 ayat yang ke-15 sampai 16. Dan yang kedua, sekecil apapun masalah, segera selesaikan juga saat itu juga. Jangan biarkan berlarut-larut. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Dan jauhilah perbantahan dengan siapapun. Amsal 14 ayat 17. Janganlah berdebat hanya untuk sekedar membuat kita menang di dalam perdebatan itu. Yang terbaik, tidak perlu kita menang di dalam perdebatan itu, tapi yang perlu komunikasi dibangun dua arah sehingga semua pihak boleh saling mengoreksi diri di mana kekurangannya, di mana kekilafannya, sehingga dengan demikian dengan komunikasi dua arah yang begitu baik itu, sehingga setiap orang boleh memperbaiki diri, boleh kembali mengoreksi dirinya, sehingga ke depan dia bertindak lebih baik, dia bertindak lebih hati-hati lagi, dan terlebih lagi dengan sabar. Dan dengan demikian maka setiap orang akan berupaya memikirkan dulu segala sesuatu yang diucapkannya baru diucapkan, sehingga tidak kita terjerumus dengan perkataan yang menyinggung perasaan orang. Perbuatan atau kata-kata kita justru yang membuat orang lain tersandung lewat sikap kita. Seharusnya perkataan kita adalah perkataan yang menyejukkan, bahasa yang menyejukkan, membuat orang boleh ramah, terjadi motivasi untuk berlomba-lomba menjadi orang-orang yang baik. Kiranya renungan ini dapat memberi dampak yang positif bagi setiap kita. Semoga dan sukses sahabat.